البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk ke penafsiran perkataan Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 154 dari surat Al-An'am juz yang ke-8. Ini merupakan daripada lembaran-lembaran akhir. Maksudnya sudah mendekati akhir-akhir daripada surat Al-An'am. Yang berikutnya nanti masuk dalam surat Al-A'raf, insyaallah taala. Kita lihat barakallahu fikum. Qala Allah taala menyatakan, "Tsumma atayna Musal kitaba tamaman 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai' wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun." Kemudian kami datangkan kepada Musa Alkitab, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab apa? Kitab apa? Hah? Kitab apa? Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat. Naam, ahsan. Yang telah kami turunkan kepada orang-orang yang baik sebagai apa? Rincian terhadap segala suatu syariat mereka, dan sekaligus petunjuk serta rahmat, semoga mereka mau beriman terhadap hari perjumpaan Rabb mereka. Karena beriman kepada hari berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan keimanan yang harus kita imani. Kita semuanya pasti mengharapkan perjumpaan, bertemu, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak akan terwujudkan kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Dua syarat yang tercantum di akhir surat Al-Kahfi, yang mungkin antum sudah menghafalnya ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan terhadap Rabbnya, maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Suatu amalan tidak dikatakan saleh kalau apa? Kalau tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak berbuat kesyirikan, tidak mensekutukan Allah taala di dalam beribadah. Berarti apa? Tauhid. Dua kunci ini yaitu apa? Mutaba'ah, mengikuti syariat tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal amalan saleh. Kemudian apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dua poin tadi itu ya. Barang siapa yang hendak mengharapkan, atau barang siapa yang ingin perjumpaan terhadap Rabbnya, maka hendaknya dia beramal amalan saleh. Dia beramal amalan saleh. Suatu amalan tidak dikatakan saleh manakala amalan tersebut apa? Tidak dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, di atas dalil maksudnya. Naam. Kita lihat barakallahu fikum bagaimana tafsirannya. Qala al-mufassirun astabahumullah. Tsumma qala ayyuhar rasul haulal musyrikin.
Kemudian katakan, "Tsumma qul ayyuhar rasul li haulal musyrikin." Kemudian katakan wahai Rasul kepada mereka orang musyrikin, "Innallaha ta'ala huwal ladzi ata Musa at-Taurata tamaman li ni'matihi 'alal muhsinin min ahli millatih." Masyaallah. Kemudian katakan kepada mereka wahai Rasul, kepada orang musyrikin, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang telah menurunkan kepada Musa Taurat, Al-Kutub As-Samawiyah, kitab yang turunkan dari langit yang ma'ruf, yang dikenal, ada yang disebutkan namanya. Tapi ada juga yang disebutkan secara global, kitab itu saja. Paham ya? Karena setiap nabi dan rasul diturunkan padanya kitab. Cuman ada kitab yang memang disebutkan namanya berkitab. Seperti Injil, Al-Qur'an, Zabur, Taurat, disebutkan nama-namanya kepada kita sehingga kita tahu. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, ada juga kitab-kitab yang kita tidak mengetahui. Terus bagaimana caranya? Mengimani secara global dan secara terperinci. Yang kita enggak tahu nama-namanya kita imani secara apa? Global. Semua nabi punya kitab. Dalilnya mana? Dalilnya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Dan kami telah turunkan bersama mereka, itu para nabi dan rasul, na barakallahu fikum, bersama mereka apa? Kitab dan mizan. Mizan timbangan syariat. Paham ya? Kalau agama kita Al-Qur'an dan As-Sunnah, kan itu. Na barakallahu fikum, seperti itu. Nah, menunjukkan bahwasanya setiap nabi punya kitab. Cuman ada yang dikabarkan nama kitab tersebut kepada kita, seperti Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Injil diturunkan kepada siapa? Injil Nabi Isa alaihissalam. Paham ya? Itu menunjukkan bahwasanya apa? Ada yang dikabarkan nama-namanya kepada kita. Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Paham ya? Selainnya kita tidak mengetahui. Yang tidak mengetahui nama-namanya kita imani secara global. Paham ya? Jumlatan wa tafsila, global dan secara terperinci. Naam, kita lihat. Sesungguhnya Allah Ta'ala dialah zat yang telah mendatangkan kepada Musa Taurat tamaman sebagai penyempurna terhadap nikmatnya yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik dari barakallahu fikum, orang-orang yang menganut agamanya. Karena agama semua nabi sama, agamanya Islam. Hanya saja Islam memiliki dua makna, Islam yang maknanya umum dan Islam maknanya apa? Khusus. Agama semua nabi Islam, tapi yang maknanya umum, yaitu yang agama yang mengajak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, agama Islam yang maknanya khusus. Nasakha jami'al adyan as-sabiqah, menghapuskan semua agama-agama yang terdahulu. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mendakwahi Malakatus Saba, Ratu Saba yang dikenal dengan Bilqis, barakallahu fikum, kemudian sampai masuk Islam, apa yang Allah Taala kisahkan dalam Al-Qur'an Karim? Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Aku masuk Islam bersama Sulaiman. Paham ya? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti agamanya Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam Muslim atau Yahudi atau Nasrani? Muslim. Ya kan? Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi beliau adalah hanifan muslima. Orang yang hanif, orang yang muslim. Apa itu al-hanif, ihsan? Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid 'amma siwa. Orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-hanif. Millah Ibrahim, agama Ibrahim alaihissalam, tauhid. Naam. Jadi agama semua nabi dan rasul adalah Islam, hanya saja Islam yang maknanya umum. Adapun Islam yang maknanya khusus adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang menghapuskan semua agama-agama terdahulu dan sekaligus sebagai penyempurna yang Allah Taala firmankan dalam Al-Qur'an Karim, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmat untuk kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi.
wa tafsilan likulli syai'in min umuri dinihim, dan sebagai perinci yang merinci terhadap segala sesuatu dari perkara-perkara agama mereka. Wa hudan wa dalalatan 'ala at-tariqil mustaqim wa rahmatan lahum, dan sekaligus sebagai petunjuk yang mengarahkan kepada jalan yang lurus dan rahmat untuk mereka. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW, di samping diturunkan padanya Al-Quran, beliau juga diutus sebagai rahmat untuk alam semesta. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, sebagai bentuk kasih sayang terhadap alam semesta. Masya Allah. Naam. Kita lihat lagi. Raja'an an yusaddiqu bil ba'tsi ba'dal maut wal hisab wal jazaa wa ya'malu lidzalik. Masya Allah. Dalam rangka berharap agar mereka mau membenarkan, meyakini adanya hari kebangkitan setelah kematian dan hari perhitungan amal dan juga hari dibalasi semua amalan. Agar apa? Wa ya'malu lidzalik, kemudian mereka mau beramal tentang hal tersebut. Maksudnya beramal untuk apa? Untuk kehidupan akhirat. Karena banyak orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, di antara orang kafir sendiri. Orang-orang kufar, mereka tidak beriman dengan hari kebangkitan. Kata mereka orang mati, udah mati gitu saja. Nanti tidak dibangkitkan kembali. Mati, dikubur, dimakan tanah, sudah selesai. Enggak dibangkitkan lagi. Sebagaimana antum sudah menghafalnya dalam surat apa? At-Taghabun. Dalam surat At-Taghabun, bagaimana kisahnya orang-orang kafir yang mereka mengingkari hari kebangkitan? Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mereka berpendapat, berkeyakinan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan lagi. Mati udah, enggak dibangkitkan lagi. Kemudian Allah bantah, qul bala wa rabbi, katakan kepada mereka wahai Rasul, bahkan demi Rabbku, latub'atsunna, kalian semua akan dibangkitkan. Summa latunabba'unna, kemudian kalian akan dikabarkan bima amiltum, dengan apa yang dulu pernah kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu kalau cuma bangkitkan kembali, bagi Allah mudah. Mewujudkan perkara yang enggak ada aja mudah, apalagi cuma mengulangi. Paham ya? Sebelumnya kita ada atau tidak sebelumnya? Kita semuanya sebelumnya enggak ada. Mewujudkan sesuatu yang enggak ada aja mudah, apalagi cuma mengulangi, lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi semuanya akan dibangkitkan ya. Orang-orang kufar mereka harus peringatkan dengan agak keras agar mereka sadar dan mau beriman terhadap hari kebangkitan. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat di sini tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, wa hadzal Qur'an, sudah kita baca tadi ya. Jadi kesimpulannya barakallahu fikum, tujuannya agar apa? Agar mereka membenarkan hari kebangkitan, dan juga hari perhitungan amalan, dan juga hari pembalasan, karena semua akan dibalasi sesuai dengan apa? Kadar amalannya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, ayat yang berikutnya. Wa hadza kitabun anzalnahu barakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Sebutkan sini, dan ini adalah kitab yang telah kami turunkan. Kitab tersebut mubarakun, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu, ikutilah kitab tersebut. Wattaqu, dan bertakwalah kalian. La'allakum turhamun, semoga kalian termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat tafsirannya, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Wa hadzal Qur'anu kitabun anzalnahu 'ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Qur'an inilah kitab yang telah kami turunkan kepada nabi kita. Nah, kitab yang telah kami turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairuhu katsir, kebaikannya sangat banyak sekali. Fattabi'uh, ikutilah. Fima ya'mur bihi wa yanha anhu, ikutilah apa yang Rasulullah perintahkan dan apa yang Rasulullah larang. Karena ittiba' termasuk perkara yang apa? Yang harus kita lakukan. Syarat diterimanya suatu amalan kan dua. Apa itu? Ikhlas dan
Mutaba'ah. Jadi kalau kita tanpa mutaba'ah, tanpa mencontoh syariat dan juga tuntunan Rasulullah SAW, amalan kita khawatirnya apa? Tertolak. Kalau amalan tertolak, ya udah harus terima. Karena mutaba'ah ini termasuk perkara yang diharuskan. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran Karim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang Rasulullah bawa untuk kalian berupa syariat, ajaran, ambillah. Dan semua perkara yang Rasulullah larang, tinggalkanlah. Dalil untuk ittiba', man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada syariatnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi harus diiringi dengan apa? Mutaba'ah. Naam. Kita lihat lagi. Wattaqullaha an tukhalifu lahu amra, dan bertakwalah kalian kepada Allah Taala. Na'am barakallahu fikum, dalam hal apa? Kalau kalian sampai menyelisih apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Maksudnya jangan sampai kalian menyelisih perkara yang Allah Ta'ala perintahkan. Jangan. Ya, sami'na wa ta'na. Datang dalil dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Al-Quran, dari Rasulullah SAW, sami'na wa ta'na. Itulah yang sepantasnya bagi yang sepantasnya bagi seorang mukmin untuk apa? Untuk ditanamkan di benak-benak mereka semuanya, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa ta'na. Karena kalaupun kadangkala ya kita jumpai dalil, mungkin kalau secara logika akal kita nggak cocok, nggak nerima, tapi mau nggak mau, pahit ataukah tidak, terima. Karena dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak boleh kita mencari pilihan yang lain yang sesuai atau cocok dengan hawa nafsu kita atau cocok dengan akal kita, sebagaimana ayatnya terulang-ulang dalam surat apa? Al-Ahzab. Paham ya? Nah, tidak selayaknya, tidak sepantasnya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu hukum, ketetapan halal haram, kemudian dia mencari pilihan yang lain. Itu enggak pantas. Nah, terus bagaimana? Sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Apa ayatnya barakallahu fiik? Antum? Na'am, ahsan. Naam. Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyatakan apa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Artinya apa? Tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu ketetapan halal dan haramnya misalkan, kemudian dia mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan pilihan mereka, sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan akal mereka. Kemudian apa kata Allah Ta'ala? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kita lanjutkan lagi. Raja'an an turhamu fatanju min 'adzabihi wa tadfaru bi thawabih, masyaallah. Dalam rangka berharap agar mereka dirahmati dan kemudian mereka selamat dari azabnya dan mereka mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Jadi mengikuti dalil, mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber keberhasilan, sumber kesuksesan, sumber keselamatan. Jangan pernah merasa susah, sengsara atau sempit ketika mengikuti As-Sunnah. Walaupun secara zahirnya sempit, berat, tapi harus diperjuangkan. Karena berpegang teguh dengan As-Sunnah adalah kunci keselamatan, sebagaimana perkataan Imam Az-Zuhri rahmatullahi alaihi dinukilkan dalam Muqaddimah Sunan Ad-Darimi. Apa kata beliau? At-tamassuku bis-sunnati najatun. Berpegang teguh dengan As-Sunnah adalah keselamatan. Ingin selamat, ikutilah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berkata juga Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, dinukilkan dalam kitab Zamul Kalam wa Ahlil Harami rahmatullahi alaih. Apa kata beliau? Man arada an-najata fa alaihi bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka wajib atasnya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan sampai kita mundur satu langkah pun. Al-Qur'an was sunnah pedoman kita. Al-Qur'an was sunnah syariat yang kita harus tunduk terhadapnya. Nah, barakallahu fikum, yang kita harus mengambil agama kita dari Al-Qur'an was sunnah. Agama kita dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah.
Jangan pernah mundur satu langkah pun. Seberat apapun, sepahit apapun, itulah yang Rasulullah wasiatkan. Wasiat Rasulullah SAW. Suatu ketika beliau mengatakan, inni tarikun fikum amrain, in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, kitabullah wa sunnati. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila aku meninggal nanti, kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dua perkara ini, kalau kita berpegang teguh mengamalkannya, tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dikuatkan lagi dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran sunnah, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Masya Allah. Nasallahu an yaj'alana minhum. Kita minta kepada Allah Ta'ala semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqamah, meniti, mengikuti, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat sini dikit lagi. Qala Allah Ta'ala menyatakan, an taqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin. Allahul musta'an. Inilah keadaan orang-orang kufar yang mereka tidak mau beriman langsung. Banyak alasan, banyak apa? Nah, barakallahu fikum, modal dusta. Ucapan-ucapan mereka lontarkan, banyak gaya, tapi ujung-ujungnya enggak mengamalkan. Orang-orang Yahud dan Nasara, kita lihat ini. Nah, atau justru kalian akan mengatakan apa? Nah, sesungguhnya kalau seandainya Al-Quran itu, kalau seandainya kitab tersebut Al-Quran, nah, atau yang semisalnya, nama Al-Quran maksudnya diturunkan kepada apa? Kepada orang Yahud dan Nasara, ya bayangkan. Nah, kepada orang Yahud dan Nasara sebelum kita, itu alasan mereka. Maksudnya mereka itu mengatakan kalau seandainya itu turun kepada orang Yahud dan Nasara mungkin apa? Mungkin mereka akan mengamalkan, tapi tidak juga. Paham ya? Kenapa? Wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin. Padahal mereka sendiri apa? Lalai untuk mempelajari apa? Mempelajari kitab tersebut. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah wa anzalna hadzal Qur'an li'alla taqulu, dan kami telah menurunkan Al-Qur'an agar kalian itu tidak mengucapkan, agar kalian tidak mengucapkan ya kuffarul Arab, wahai orang-orang kafir Arab, innama unzal kitab minas sama' 'alal yahud wan nasara. Ini hanya saja Alkitab itu Al-Qur'an diturunkan kepada al-yahud wan nasara. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, nah barakallahu fikum, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran tersebut agar apa? Agar mereka itu tidak mengatakan bahwasanya Alkitab itu turunkan hanya orang Yahudi dan Nasara saja. Wa qad kunna 'an qira'ati kutubihim fi syughlin, dan dulunya kami sangat sibuk, tidak sempat membaca kitab-kitab mereka. Wa nahnu laisa lana bihi ilmun wala ma'rifah, dan kami pun tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan juga. Maksudnya apa? Maksudnya hanya ucapan-ucapan saja yang mereka lontarkan. Walaupun diturun orang Yahudi, orang Nasara, kalau yang namanya itu kitab dari Allah Ta'ala, ya waktu itu seharusnya langsung diimani, tidak banyak bicara. Nah, karena mereka enggak pengen kalau Al-Quran atau ada Nabi lagi, nah barakallahu fikum, apalagi ditujukan kepada Nabi Muhammad, mereka enggak pengen. Pengennya dari mereka, dari kalangan mereka. Itu pun apa? Kalau diturutin, belum tentu mereka beriman. Paham ya? Karena orang Yahudi dan Nasara permusuhannya luar biasa terhadap agama Islam ini ya. Sampai-sampai Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran Karim, apa itu? Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridha terhadapmu sampai kamu mengikuti agama mereka. Bayangkan bagaimana berupaya semaksimal mungkin memusuhi apa? Kaum muslimin, merusak agama Islam melalui ideologi pemikiran yang sesat misalkan, atau melalui teknologi-teknologi yang canggih orang Yahudi dan Nasara, atau melalui pakaian, melalui ucapan, melalui gaya, atau yang semisalnya. Itu mereka apa? Terus berupaya untuk menghancurkan agama Islam. Wal a'yadu billah. Lihat lagi ayat yang terakhir, barakallahu fiik. Au taqulu law anna unzila 'alainal kitabu lakunna ahda minhum. Bayangkan ucapan saja ini ya. Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah wa sadafa 'anha.
sanadzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al 'adzab bima kanu yasdifun. Atau justru kalian akan mengatakan kalau seandainya diturunkan kepada kami Al-Qur'an, paham ya? Nah, atau Alkitab, kalau seandainya diturunkan kepada kami kitab. Nah, maksudnya adalah apa? Nah, kami itu orang Yahud dan Nasara, jadi mereka pengennya berangan-angan kalau seandainya diturunkan kepada kami Al-Yahud dan Nasara kitab, kata mereka. Apa kata mereka? Niscaya kami adalah orang-orang yang paling lebih mendapatkan petunjuk katanya, gayanya mereka. Lakunna ahda minhum. Niscaya kami ini orang-orang yang lebih dapat petunjuk daripada mereka. Padahal apa? Faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah. Padahal sungguh telah datang kepada kalian bayyinah, penjelasan dari Rabb kalian dan petunjuk serta rahmat. Bayangkan ini, sudah turun pun mereka tetap bohong. Enggak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Allahumma musta'an. Turun di tengah-tengah mereka Al-Qur'an dan juga diutus di tengah-tengah mereka nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka apa? Mereka secara praktek tidak mau. Tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paham maksudnya ya? Tapi dengan alasan kalau seandainya diturunkan kitab kepada orang Yahudi dan Nasara, niscaya kita ini orang yang paling istiqomah katanya. Allahumma musta'an. Kita lihat aja. Kemudian Allah Ta'ala langsung bantah, "Faman adlamu mimman kadzdzaba bi ayatillah wa saddafa anha." Maka siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya. Sanadzil ladzina yasdifuna an ayatina. Sungguh kami akan balasi orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami su'al adzab, dengan azab yang sangat dahsyat, bima kanu yasdifun, dengan sebab apa yang dulu mereka berpaling. Kita lihat qala al-mufassirun asbahumullah wa li alla taqulu ayyuhal musyrikun, dan juga agar kalian tidak mengatakan wahai orang-orang musyrikin, law anna unzil alaina kitabun minas sama, kalau seandainya kami diturunkan kepada kami kitab dari langit, kama unzil alal yahud wan nasara, gaya mereka, sebagaimana diturunkan kepada orang Yahud wan Nasara. Ini alasan aja ya, orang-orang kufar musyrikin mereka berangan-angan kalau seandainya turunkan kepada kami kitab dari langit sebagaimana diturunkan kepada Yahud dan Nasara. Ini alasan mereka saja. Buktinya diturunkan Al-Qur'an, di tengah-tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW, itu pun juga enggak mau beriman. Juga tidak mau beriman. Berarti mereka bohong, cuman banyak alasan aja. Modus modal dusta. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Kama unzala 'alal yahud wan nasara, sebagaimana turun kepada Yahud wan Nasara, lakunna ashadda istiqamatan. Niscaya kami ada orang-orang yang paling istiqamah katanya. Ala tariqatil haq, ala tariqil haq, paling istiqamah di atas jalan yang benar minhum, daripada mereka. Ngejek dengan alasan kalau seandainya kami diturunkan kitab dari langit seperti orang Yahud dan Nasara diturun kitab, kami ini orang yang paling istiqamah daripada mereka. Nah, seperti itu, daripada orang-orang mukminin. Faqad ja'akum kitabun bilisanikum arabiyyin mubin. Dan sungguh telah datang kepada kalian kitab dengan lisan kalian, bahasa Arab yang sangat nyata dan jelas. Wa dzalika hujjatun wadhihatun min rabbikum. Itu adalah hujjah, argumen yang paling nampak jelas dari Rabb kalian. Wa irsyadun, dan juga bimbingan ila tariqil haq, kepada jalan yang benar. Wa rahmatan li hadhil ummah, dan rahmat kasih sayang terhadap umat ini. Fala ahadun ashaddul ma wa udwana mimman kadzdzaba bi hujjatillah ta'ala wa a'rada anha. Perhatikan ini. Maka tidak ada seorang pun yang lebih dahsyat kezalimannya, yang lebih besar permusuhannya daripada orang yang mendustakan hujjah-hujjah Allah Ta'ala dan berpaling darinya. Fa haula'il mu'ridun sanu'aqibuhum 'iqaban syadida. Mereka-mereka orang yang berpaling dari apa? Berpaling dari bukti-bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kami akan akan menghukum mereka dengan hukuman yang sangat dahsyat fi nari jahannam, di neraka jahannam, wal iyadu billah. Bisabab iradihim an ayatina wa saddihim an sabilina. Dengan sebab karena berpalingnya mereka terhadap ayat-ayat kami, dan sebab perbuatan mereka menghalang-halangi dari jalan kami. Jadi orang berpaling dari peringatan Allah, hati-hati. Orang yang berpaling dari peringatan Allah Ta'ala, hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena nanti barakallahu fiik, ayat yang sering antum dengar, apa balasannya bagi orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Ta'ala? Balasannya apa?
Nanti di hari kiamat dia dibangkitkan dalam kondisi buta, tidak memahami sama sekali, enggak paham. Nah, barakallahu fikum sebagaimana sebutkan dalam surat Thaha, ayat yang sudah pernah ana nukilkan dan sering antum dengar. Bagaimana ayatnya? Nah, barakallahu fikum surat Thaha, dah hafal antum? Ayo, apa ayatnya? Ingat antum Abdurrahman? Apa itu? Na'am, ahsanta barakallahu fik. Ayat itu ma'ruf ya, masyhur sebagai dalil bahwasanya kalau berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala maka akan sengsara. Apa itu tadi? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Al-Qur'an di antaranya. Peringatan Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia dan tentunya di akhirat juga. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Kemudian Allah Taala melanjutkan apa? Nah, barakallahu fikum, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan mereka nanti dari kiamat dalam kondisi buta. Paham ya? Enggak paham sama sekali. Buta. Nah, awal mulanya padahal di dunia bisa melihat. Kemudian protes orang tadi. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta? Dalam keadaan buta padahal dulu kami di dunia bisa melihat. Apa kata Allah Taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Seperti itu pula ketika datang ayat kami di hadapanmu, kamu malah melupakannya, meninggalkannya. Maka pada hari ini pun kamu ditinggalkan, kamu dilupakan, ditinggalkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, oleh Allah Subhanahu wa taala, sallallahu as-salamata wal afiyah. Ini kita tutup pada pertanyaan ini. Barakallahu fikum.